dari channel KTKC. Saya Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit mengenai konten channel saya ini. Memang rencana awal ialah hanya berisikan konten-konten berupa katekese. Namun dalam perjalanan waktu, dalam perkembangan pemikiran juga muncul suatu kreativitas bahwa langkah baiknya juga diperkenalkan kepada para saudara-saudari tentang Santo Santa. Kali ini hanya variasi saja, biar jangan melulu konten-konten katekese, karena bagaimanapun juga saya kira alangkah baiknya apabila kita mengenal orang-orang kudus dalam gereja kita yang pada tanggal tertentu diperingati oleh gereja. Dengan alasan itulah saya menyisipkan dalam waktu-waktu tertentu perkenalan mengenai Santo Santa. Dan juga nanti kalau saudara-saudari menemukan berupa lagu dalam channel ini, itu hanya bunga-bunga saja sebagai hiburan itulah. Dan para saudara-saudari kalau suka ya nikmati, kalau tidak di skip itu saja. Nah, orang kudus yang ingin saya perkenalkan pada hari ini adalah Santo Yohanes Chrysostomus. Secara pribadi saya sangat terinspirasi dengan Santo ini. Makanya saya sering mengutip kata-kata bijaknya, kata-kata inspiratifnya, dan menempelkannya di video saya. Santo Yohanes Chrysostomus lahir sekitar tahun 349. Tidak ada data historis yang pasti dari sumber yang saya baca. Di Antioquia. Antioquia adalah salah satu tempat di mana Petrus pernah berkhotbah. Dan di Antioquia juga nama Kristen disematkan kepada pengikut Kristus. Disitulah pertama kali nama Kristen disematkan kepada pengikut Kristus. Dari segi fisik dia tidak menarik, tidak rupawan, penampilannya sederhana, wajah pucat terkesan sakit-sakitan, dan badannya pendek tapi kepalanya besar. Ia berasal dari keluarga konglomerat sehingga masa kecilnya selalu dimanjakan. Ayahnya seorang perwira tentara, tapi meninggal tak berapa lama setelah kelahiran Yohanes. Dengan demikian ibunya menjadi janda muda dengan 2 anak. Yohanes menempuh pendidikan studi hukum dan pidato dan sangat cemerlang di bidangnya sehingga ia mengalahkan dosennya di universitas. Setelah ibunya meninggal, ia memutuskan untuk menggabungkan diri dengan kelompok pertapa di padang gurun. Dengan itu, dia harus meninggalkan kemewahannya dan mulai hidup dengan tatanan terbatas, makanan terbatas, pakaian terbatas, dan cara-cara hidup yang sangat-sangat ketat. Kendati demikian, ia selalu bertekun dalam doa, meditasi, puasa, dan hafal kitab suci. Hidup bertapa dilaluinya hanya 2 tahun saja, dan dia keluar dengan alasan kesehatan. Pada umur 39 tahun, ia ditahbiskan dan menjadi pengkhotbah resmi uskup di Antioquia. Antioquia adalah campuran orang kafir, Kristen, dan bid'ah. Dan bid'ah yang di situ yang berkembang ialah penganut Arianisme yang didirikan oleh Arius. Arianisme adalah aliran bid'ah yang memahami bahwa Yesus memang putra Allah, tapi Yesus tidak sederajat dengan Allah. Hal ini tentu bertentangan dengan gereja kita yang mengatakan bahwa Allah sebagai Bapa dan Yesus sebagai Putra adalah sederajat. Dan inilah yang ditentang oleh aliran bid'ah Arianisme. Saat sulit seperti ini, umat Kristiani membutuhkan sosok yang mampu mengajar, menyemangati, menegur, mengoreksi, dan lain-lain di Antioquia. Dan umat menilai Yohanes Chrysostomus pantas untuk itu, sehingga umat memanggilnya dengan sebutan Chrysostomos yang artinya lidah emas. Perkataannya, khotbahnya yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat masuk dalam situasi umat Kristen di Antioquia. Khotbah-khotbahnya begitu menohok dan berlaku untuk semua. Dia pembela kebenaran sejati dan ia tidak segan-segan menentang kesalahan kaisar dan penghuni istana. Semua borok dan kejahatan yang merajalela saat itu ditentang keras. Tentang doa, ia mengatakan, walaupun Anda tidak berlutut dan memukul dada atau mengangkat tangan ke surga, asal saja hati Anda hangat, Anda sudah mempunyai segala sesuatu yang perlu untuk doa sejati. Artinya, berdoa tidak harus di gereja atau di kapel atau di tempat suci lainnya. Dimanapun dan kapanpun kita bisa berdoa asalkan ada kehangatan hati dan kesiapan kepada Allah.
seorang ibu yang mungkin sambil menggendong anak, mencuci atau memasak bisa berdoa dalam hati tanpa harus gerak-gerik yang ditentukan gereja. Dalam hati saja cukup. Seorang ayah, mungkin seorang suami yang pekerjaannya menjajakan dagangan, di tengah kesibukannya melayani pembeli, dia bisa berdoa dalam hati. Atau budak dalam situasi tekanan yang diterimanya dari Tuhan atau dari mana, bisa berdoa dalam hati asalkan ada kesiapan dan kehangatan hati kepada Allah. Tahun 379 ia diangkat menjadi uskup agung Konstantinopolis atau Konstantinopel. Langkah awal yang dilakukannya ialah menghemat biaya gerejawi, dan hasil yang dihemat itu digunakan untuk membangun rumah sakit untuk orang miskin. Suatu tindakan yang sangat mulia bagi saya, menurut saya. Dan ia juga memecat 13 uskup yang terlibat dalam praktek simoni. Praktek simoni adalah praktek suap atau penjualan jabatan rohani yang memang sangat marak kala itu. Misalnya, hei kamu, saya angkat kamu menjadi uskup, tapi berikan saya ini. Datang uskup, hei kamu pastor, saya angkat kamu menjadi pastor paroki, tapi berikan saya ini sebesar ini. Itulah praktek simoni dalam gereja kita. Memang dulu sangat-sangat mewarnai gereja kita ya. Dalam sejarah gereja kita sangat nampak praktek simoni. Praktek simoni merujuk pada tindakan politik gerejani yang dilakukan elit gerejawi ataupun kaisar demi keuntungan pribadi. Tindakan tegas Yohanes menjadi suatu ancaman bagi kenyamanan kaum berkuasa saat itu, termasuk Uskup Agung Theophilus dari Alexandria dan Kaisar Putri Eudoxia yang pernah ia tuduh sebagai Herodias yang baru, dan termasuk juga semua elit gerejanya yang terlibat dalam masa kebobrokan gereja. Maka melihat ancaman yang sudah semakin berat dan semakin memojokkan para elit gerejani, mereka bersekongkol untuk menahan dan membuang Yohanes dengan tuduhan sebagai heretik, yakni melawan pimpinan gereja. Heresi atau heretik sebagai pelaku adalah suatu bentuk perlawanan atau tidak mengakui suatu ajaran gereja resmi, dan orang yang berlaku demikian akan mendapatkan sanksi dari gereja. Dia dibawa ke kios khusus di Armenia selama 3 tahun. Tetapi di sana umat Kristiani sangat menyayangi dia dan sangat setia kepadanya, sehingga mereka berusaha untuk mengembalikannya ke Konstantinopel. Maka Kaisar memerintahkan supaya Yohanes Chrysostomus diasingkan ke tempat lebih jauh, padang gurun Pitius. Tetapi perlakuan penjaga yang kejam dan kasar, ia meninggal di tengah perjalanannya. Dari sumber yang saya baca, saya tidak menemukan kapan ia meninggal persis. Demikian riwayat ya, riwayat singkat Yohanes Chrysostomus. Salam dari saya, Pace Bene. Jangan lupa like, share, subscribe video ini. Maaf saya mungkin agak lemas sedikit karena sedang kurang enak badan.